Halo anak-anak yang manis, apa kabar semuanya? Tentunya semua sehat ya. Bertemu kembali di sekolah minggu bersama Bu Novi. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat kedua tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami bersama dengan anak-anak Tuhan dan sekolah minggu bersama. Tuhan Kau memberkati kami semuanya, dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Firman Tuhan demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Alkitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada sekolah minggu kita saat ini, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, baik di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun ketika anak-anak bermain bersama-sama dengan teman-teman di kampung atau di lingkungan tempat tinggal anak-anak semuanya. Artinya, apa itu menjadi saksi Kristus? Ya, menjadi berkat dari setiap ucapan atau tutur kata kita, tingkah laku kita atau perbuatan kita, itu harus mencerminkan Kristus. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Seperti Kristus yang sudah melakukan yang paling baik, yang terbaik, yaitu pengorbanannya di kayu salib, mati, dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan kembali. Nah, kita harus menjadi saksi-saksi itu. Bagaimana kasih Allah itu sangat luar biasa, memberkati kita semuanya. Nah, dari kasih Kristus yang luar biasa itu kita boleh saksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berbuat atau melakukan semua hal untuk kebaikan. Nah, sifat nyata yang harus dilakukan oleh anak-anak Allah atau hidup orang-orang Kristen itu tercermin dalam buah-buah roh. Siapa yang ingat ada 9 buah roh yang tertulis di dalam Alkitab? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu yang harus tercermin keluar sehingga banyak orang yang diberkati karena perbuatan-perbuatan baik kita semuanya. Nah, anak-anak, setelah ini nanti akan diperlihatkan sebuah video. Tolong diperhatikan bersama-sama di video yang akan diputar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. Yesus hidup, kata para malaikat itu. Pergilah, beritahu murid-muridnya.
Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan.